punya uang tapi pengen kuliah. Kamu kenapa sih kok ribet banget? Ini loh kuliah mahal banget. Kamu mau uang cepat? Mau. Banyak? Mau. Mudah? Mau. Tanpa kerja? Mau dong. Sabar. Welcome to Duta FEB Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Duta FEB Podcast dengan aku Andrian. Dan aku Indira. Kali ini kita akan ngebawain topik yang seru banget. Mulai dari uang UKT yang kurang atau uang saku yang kurang. Nah, buat kalian nih yang ngalamin problem-problem seperti itu, ini merupakan episode yang pas banget buat kalian karena kita akan ngebawain beasiswa unggulan. Oke. Nah, tentu banget kita menghadirkan narasumber yang keren, yaitu Angela dan juga Salma. Oke, Angela Salma. Boleh say hi dong ke teman-teman semua. Oke, di sini kita udah ada tamu spesial, itu ada Angela dan Salma. Nah, boleh nih Angela sama Salma perkenalan dulu dong, dari jurusan apa mungkin, angkatan berapa, dan mungkin boleh perkenalan singkat tentang diri kalian. Oke, semuanya halo, perkenalkan nama aku Gloria Angela, tapi bisa dipanggil Angela. Aku dari manajemen angkatan 2023 dan sekarang aku lagi semester 2. Halo semuanya, kenalin nama aku Salma Rezanita, biasa dipanggil Salma, dari manajemen 23, dan sekarang aku juga menempuh pendidikan S1 UNER semester 2. Oke, aku dengar nih kalian merupakan salah satu awardee dari beasiswa unggulan ya, bener nggak? Oke, boleh. Mungkin aku kira itu bakal jadi sesuatu yang keren banget ya di episode kali ini. Tentu dong, beasiswa unggulan merupakan prestasi atau program yang seru banget. Betul. Kayak Mungkin kalian bisa kasih tahu nih, sebenarnya beasiswa unggulan itu apa sih? Dan bedanya sama beasiswa lainnya ini kayak apa? Oke, jadi sebenarnya beasiswa unggulan itu beasiswa yang diadakan oleh Kemendibristek. Nah, beasiswa unggulan itu terdiri dari 4 Kak. Ada beasiswa masyarakat berprestasi, beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa pegawai kementerian, kemudian juga ada beasiswa buat putra-putri pahlawan. Nah, buat mahasiswa S1, S2, dan S3 itu masuknya ke beasiswa masyarakat berprestasi. Nah, yang khusus S1 itu bisa digunakan untuk mahasiswa semester 1 dan maksimal mahasiswa semester 3. Ya, dan aku mau kasih tambahan kalau bedanya dengan beasiswa yang lain ya ini tipis-tipis aja nih. Kalau buat beasiswa kita itu sendiri itu di cover full UKT, nggak yang kayak yang lain. Terus beasiswa ini juga bisa di-apply di semester 1, 2, atau 3. Kan rata-rata kalau beasiswa lain itu apply-nya di atas semester 4 kan ya. Tapi kalau beasiswa unggulan ini di awal-awal. Nah, itu merupakan keunggulan dikit dari beasiswa unggulan. Kamu tertarik nggak? Oh, masih tertarik, tapi sayang banget kayak kita udah lewat nih. Gak apa-apa, kita ngasih tahu informasi ya buat teman-teman semuanya yang kebetulan masih semester 3 atau mungkin masih semester 2, atau mungkin bagi teman-teman SMA semuanya yang emang baru mau masuk kuliah nih. Nah, bener banget. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke Angela dan juga Salma. Sebenarnya cara kita daftar untuk apply di beasiswa unggulan ini apa ya persyaratannya? Atau siapa aja mungkin yang bisa daftar? Mungkin dari anak-anak SMA, yang masih SMA itu apa mereka udah bisa apply? Oke, jadi aku jawab dulu deh buat yang bisa apply itu sama kayak yang kata Salma tadi untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 3. Jadi ada kalau untuk semester 1 sendiri ya ada 2 buat mahasiswa baru sama mahasiswa ongoing. Mahasiswa baru itu siapa sih? Kayak anak-anak SMA yang udah keterima di perguruan tinggi dan maksimal itu nggak ada maksimal sih, maksudnya itu mereka belum mendapatkan KHS semester 1. Itu untuk mahasiswa baru. Kalau mahasiswa ongoing itu mahasiswa aktif dan yang memiliki KHS itu maksimal semester 2. Nah, kemudian buat cara apply-nya sendiri itu sebenarnya rajin-rajin buat cek dari beasiswa unggulan. Jadi websitenya itu beasiswaunggulan.go.id. Nah, persyaratannya itu ada KTP, terus juga ada ijazah atau transkrip nilai, kemudian juga ada kayak surat rekomendasi dari institusi terkait. Terus juga jangan lupa tampilin sertifikat kalian yang telah kalian dapetin di semasa SMA.
Oke, keren banget nih. Nah, mungkin kan tadi udah ngasih tahu singkat ya mengenai beasiswa unggulan. Mungkin di sini aku pengen tahu perjuangan kalian nih buat dapetin beasiswa unggulan itu kayak gimana dan teman-teman juga boleh nih dikasih tahu benefit apa sih yang kalian dapat dari beasiswa unggulan ini. Nah, kalau dari pengalaman aku kemarin, alhamdulillah kemarin udah sempat keterima di SNBP kan, Kak. No, Terus Wow, SNBP. keren ya. Keren, keren, keren. dan terus itu aku nyiapin buat ikut beasiswa unggulan ini jauh-jauh hari, kayak 2 bulan sebelum masuk ke UNER. Nah, itu sebenarnya kalau beasiswa unggulan sendiri harus disiapin dari awal semester ya, dari awal SMA. Karena kita harus ngumpulin sertifikat dulu, kayak sertifikat, bisa organisasi, bisa sertifikat, eee perlombaan, olimpiade, gitu-gitu. Oke, kalau tambahan dari aku sendiri itu perjuangannya ya. Emang sebenarnya dari dulu tuh udah coba-coba cari beasiswa, tapi Emang mungkin bukan rezekinya deh. apa-apa. Sedih banget. ya terus kebetulan aku lihat beasiswa unggulan ini ada. Jadi sekitar enggak, sebelum bulan Agustus, bulan Juni atau Juli itu aku juga udah siapin berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diperluin buat apply beasiswa unggulan ini. Dan bener juga kata Salma, karena yang terpenting di beasiswa unggulan ini juga selain esainya, yang diperluin itu sertifikat-sertifikat perlombaan ataupun organisasi. Jadi saat SMA aku lagi ambis-ambisnya juga buat lomba, jadi ngumpulin sertifikatnya dari situ. Dan pada saat pendaftaran perguruan tinggi, puji Tuhannya aku juga lolos SNBP sama kayak Salma. Dan karena itu juga aku apply beasiswa unggulan. Kebetulan NIM kita deketan tahu. Aku 019, dia 020. Waduh. Wow. Iya. Berarti kalian tiap kelas selalu bareng dong. Iya, satu kelompok terus gitu ya. Enak banget berarti satu kelompok terus. Di satu kelompok ada 2 beasiswa unggulan ya. Wah, keren banget sih itu. Itu kayak kelompoknya wah banget dari kelompok-kelompok lain. Nah, mungkin deh kalian, aku mau nanya, perjuangan kalian itu yang awalnya, yang kalian siapkan itu apa aja sih? Kayak tadi kan kalian udah nyebutin tuh sertifikat-sertifikat. Mungkin bisa di-spill buat temen-temen yang sekarang dengerin kita. Mungkin nggak tahu, kayaknya sertifikatku masih kurang deh, kayaknya belum terlalu tinggi deh biar bisa dapat beasiswa unggulan ini. Mungkin kalian bisa kasih spill sertifikat yang kalian dapatkan atau penghargaan yang telah kalian dapatkan buat teman-teman biar jadi salah satu referensi. Oke, jadi kalau dari aku sendiri itu buat apply beasiswa unggulan yang paling penting itu ada juga namanya sertifikat kompetensi berbahasa Indonesia. Itu sertifikat UKBI bisa kalian dapetin di website yang mereka sendiri di UKBI. Dan itu nggak ada minimal skornya berapa, yang penting kan punya sertifikat itu. Selain itu kalau sertifikat perlombaan, kalau nggak salah kemarin aku nge-apply sekitar 15 sertifikat. Tapi Wow, 15 sertifikat. iya, Wow. tapi mostly itu yang SMA. Sebenarnya untuk sertifikat ini nggak ada batasannya sih, maksudnya mau di-apply pas kamu dapat pas SD, SMP atau SMA gitu. Tapi emang kalau bisa yang diutamain yang SMA. Tapi kemarin itu aku sempet kok apply sertifikat aku pas SD. Itu kebetulan dapat rekor muri. Habis itu pas SMP juga mostly basket. Tapi pas SMA itu mostly di akademik, di ekonomi gitu sih. Wow, kalau dari Salmanya bagaimana, sertifikat apa aja yang kalian peroleh, yang kamu dapatkan? Waduh, sebenarnya kalau sertifikat itu aku dikit banget sih, Kak, cuma 3 doang. Wow. Cuma 3, cuman yang waktu itu sempat jadi juara OSN Kabupaten Ekonomi juga. Dan jadi buat teman-teman yang khawatir nih atau insecure nih sama sertifikat kalian, nggak usah khawatir karena kalian bisa nampilin skill kalian itu lewat sertifikat organisasi. Terus juga kemarin aku sempat masukin sertifikat 2 organisasi jadi pengurus gitu. Terus juga sertifikat kerja, mungkin teman-teman ada yang udah kerja itu bisa banget dimasukin. Dan juga ada 5 karyaku tulisan gitu bisa banget dimasukin. Nah, kemudian juga bisa juga kita tuh ada persyaratan esai ya. Kita ada persyaratan esai, nah itu bisa banget dimaksimalin di tahap esai. Wah, boleh dong kita kasih plus dulu Kasih buat applause dulu ya, teman-teman kasih semuanya. applause dulu.
Oke, tadi kayaknya mungkin yang satu ada sertifikatnya 15 ya. 15. Yang satunya ada 3 ya. Cuman itu prestasi-prestasi yang nggak ada sertifikatnya banyak banget. Betul, karena dia ngasilin karya ya. Ya, ada karyanya. Oke, buat teman-teman semuanya nih, khususnya yang mungkin baru yang SMA dan mau beranjak ke kuliah, jangan khawatir ya pastinya. Jangan insecure dulu kayak, oh my god, aku kayak sertifikatnya masih dikit gitu. Kayaknya nggak perlu kayak gitu ya, cobain aja dulu kan. Dulu aja, yang penting berani. Tuh, siapa tahu rezeki kali ya. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian yang tadi udah ngasih tahu nih perjuangan kalian yang sertifikat karya-karya itu. Kalian ada nggak tips and trick buat teman-teman pendengar kita buat agar mereka bisa dapat beasiswa unggulan ini juga? Oke, mungkin kalau dari tips and trick dari aku, sebenarnya beasiswa unggulan itu ada 2 tahap, Kak. Yang pertama itu tahap administrasi, kayak sertif dan juga esai yang tadi, terus juga tahap 2 itu ada wawancara. Nah, menurut aku yang paling utama itu maksimalin dulu di tahap administrasi kalian, karena itu ngaruh banget buat penilaian, karena tentunya pendaftarnya juga banyak ya. Nah, jadi tahap 1 itu maksimalin. Nah, caranya itu kemarin aku sempet ikut banyak mentor gitu, Kak. Jadi kayak tiap ada webinar-webinar beasiswa itu aku selalu ikut. Walaupun bukan beasiswa unggulan ya, mungkin ada beasiswa lain, itu aku tetap ikut karena di situ banyak banget ilmu yang bisa aku dapetin. Dan terus juga ada mentorship gitu, itu ngaruh banget buat ngoreksi esai aku, buat simulasi wawancara gitu sih. Oke, kalau dari aku tips and tricksnya juga nggak beda jauh dari Salma ya. Kalau bisa kalian juga yang mau apply beasiswa unggulan ini ikut mentor, karena mentoring itu berguna banget. Karena banyak banget teman-teman aku juga yang apply beasiswa unggulan, tapi mereka emang banyak gugurnya tuh di administrasi. Karena kesalahan dikit aja pasti langsung di cut off sama beasiswa unggulannya gitu. Dan yang terpenting juga esainya sih, itu harus sesuai sama tema yang dikasih dan harus memperlihatkan kontribusi nyata kalian kepada Indonesia setelah menyelesaikan studi kalau misalnya mendapatkan beasiswa ini. Oke, tadi udah ngomongin esai sama katanya ada 2 tahap ya, ada interview. Boleh dong di-spill dikit nih esai kalian tuh tentang apa, dan mungkin boleh juga di-spill ke teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang ada waktu interview mungkin ya, biar bisa jadi gambaran nih buat teman-teman semuanya. Oke, kalau dari aku ya, esainya aku itu kan kita punya tema di beasiswa unggulan kemarin itu kontribusiku kepada Indonesia setelah menyelesaikan studi. Oke. Dan tips and trick buat esainya itu kalian harus nyusun esainya sesuai dengan jurusan yang kalian pilih di perguruan tinggi. Jadi harus selaras emang. Dan kebetulan kan aku emang prodinya manajemen, dan aku juga sebelum itu udah punya usaha kan sebelumnya. Dan emang aku juga punya self awareness sendiri terhadap pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat. Dan kebetulan juga kemarin pas saat SMA itu usaha aku jalan, dan puji Tuhannya aku bisa buka beberapa lowongan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu. Jadi di SI itu aku paparin semuanya gitu. Banget ya, jadi ada impact-nya gitu ya untuk Indonesia tentunya. Oke, boleh dong dari Salma nih. Oke, sebenarnya aku nggak jauh beda ya dari Angela. Kalau dari esai itu semuanya sama, Kak, judulnya kayak kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, kalau dari tema yang aku itu sama juga kayak Angela, mengangkat tentang pengusaha muda. Jadi di apa ya, data-data dari pemerintah itu menunjukkan kalau pengusaha muda di Indonesia itu masih belum sebanding gitu sama pengusaha-pengusaha di luar negeri. Nah, kemudian kalau dari tips pertanyaan esai ya, pertanyaan esai itu lebih ke mengarah ke diri sendiri, kayak pewawancara itu pengen tahu lebih dalam lagi tentang diri kamu, terus juga kayak sedikit juga tanya-tanya tentang esai yang udah kita buat. Keren juga ya. Keren. Oke, tadi kan udah jelasin ya tentang beasiswa unggulan, mungkin perjuangannya. Nah, aku pengen tahu nih, kalian udah menyebutin benefitnya nih dari beasiswa unggulan. Boleh banget nih di-spill biar jadi motivasi juga ya. Biar jadi motivasi buat pendengar-pendengar kita. Kalau nggak salah, beasiswa unggulan ini benefitnya banyak banget dan juga sangat-sangat wah banget benefitnya. Mungkin nih bisa di-spill dari kalian. Dan mungkin aku spill dikit ya teman-teman. Jadi benefit dari beasiswa unggulan itu ada 3 sebenarnya, yaitu yang pertama biaya hidup
biaya hidup itu boleh spill nggak nih? Nah, Boleh banget. Ini kan buat motivasi buat mereka. Iya, Mereka makin semangat mereka makan semangat. beasiswa unggulan. Oke, jadi kalau biaya hidupnya itu 1,4 per bulan, terus biaya buku itu 900.000 per semester, dan juga biaya cover UKT full. Iya, itu cover UKT-nya itu full seberapa besar UKT kalian pasti di cover, mau mungkin 10, 2 juta atau 5 juta pasti di cover sama beasiswa unggulan. Tapi emang beasiswa unggulan ini juga kasih persyaratan sih ke kita yang awardee itu minimal IPK kalian tuh 3. Kalau misalnya di bawah itu ada persyaratannya sendiri. Nah, buat tadi kan udah di-spill nih kayak perjuangan kalian bagaimana, lalu benefitnya seperti apa. Aku mau nanya, atau aku mewakili pendengar kita lah. Bagi mereka atau yang masih belum dapat beasiswa unggulan, cara biar mereka bisa mengakses terus informasi terbaru, lalu mereka bisa daftar, itu informasinya bisa dapat dari mana sih? Oke, jadi kalau misalnya untuk informasi officialnya ya, karena beasiswa unggulan ini juga di bawah naungan Puslapdik, Pusat Pembiayaan Pendidikan. Jadi teman-teman di sini yang dengerin podcast ini bisa langsung aja ke Instagram puslapdik_kemendikbud. Dan selain itu juga di Surabaya juga ada komunitasnya sendiri, itu komunitas Kubus Surabaya. Dan di komunitas ini juga provide buat mentoring kalau misalnya kami butuhkan. Oke, jadi buat teman-teman sering-sering cek buat websitenya dan jangan lupa buat terus belajar juga ya. Nah, mungkin itu aja yang dari episode kali ini. Tapi aku ada satu pertanyaan yang sangat selalu aku tanyakan di saat tiap episode-nya. Iya, biar bermanfaat banget. Kalian ada nggak sih kata-kata yang kalian selalu inget, yang selalu memotivasi kalian bangun tidur langsung semangat? Ada nggak motivasi kalian buat in general aja buat hidup? Oke, jadi kalau dari motivasi sebenarnya aku dari dulu tuh ngefans banget sama Ibu Sri Mulyani, Kak. Jadi Menteri Keuangan. Nah, aku sempet ngutip quotes dari beliau, dan prinsip aku juga kalau anak muda itu harus selalu optimis dan percaya diri. Anggaplah dunia itu sebagai kemungkinan, jangan anggap dunia sebagai ancaman. Wow, keren banget ya Keren motivasinya banget, keren nih. banget. Oke, boleh ya kita contoh satu tokoh yang emang itu bisa jadi motivasi ya untuk Yep, diri bener kita banget. sendiri. Oke, mungkin dari Angela nih, kita mau tahu motivasi dari diri kamu nih. Oke, sebenarnya ini bisa dibilang motivasi, iya, prinsip hidup juga iya. Boleh. Soalnya ini juga aku tuangin di esai aku sendiri sih, Kak, kata-kata ini. Aku ambil dari ayat Alkitab sih ini, Kolose 3 ayat 23. Kalau misalnya itu katanya, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa sih? Karena kita dilahirkan, diberikan kesempatan untuk hidup, bisa bernapas, bisa sampai di tempat ini juga, semua itu kan karena Tuhan ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan dan harus bisa melakukan sebaik mungkin apapun kesempatan yang kita dapat di kemudian hari. Dan pastinya kita juga jangan selalu bergantung kepada manusia tapi bergantung kepada Tuhan. Atau kata lainnya itu just do your best and let God take the rest. Wow, oke. Boleh dong kita Boleh, kasih boleh, tepuk tangan boleh. sekali lagi nih buat teman-teman. Oke guys, semuanya thank you ya udah hadir di sini. Tapi Dira, kenapa tuh? Aku kemarin tuh habis scroll Instagram kan. Oh iya. Aku nemu satu kata-kata motivasi yang boleh seru dong. banget. Boleh. Boleh. Itu aku kemarin tuh nemu less talk do more. Oke. Dari situ kita bisa dapat banyak sesuatu yang berharga ya, Iya, yang kita itu- tahu ya, iya, dengan kita nah. berbincang dengan orang lain. Itu kata-katanya sangat memotivasi aku sih. Aku sangat bergairah less talk do more. Oke, boleh nih ya. Salah satu kata motivasi juga buat teman-teman ya. Ya. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Sekian dari aku Andrian. Dan aku Indira. Sampai jumpa di Duta FEB Podcast selanjutnya. Bye.